juga untuk aktifkan lonceng untuk melihat video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang termokimia bagian keempat untuk membahas penentuan delta H dari kalorimetri. Ya, penentuan delta H kalorimetri. Untuk menentukan perubahan entalpi, suatu reaksi dapat dilakukan dengan suatu percobaan dengan menggunakan kalorimeter. Ya, kalorimeter itu adalah alatnya, sedangkan kalorimetri itu adalah prosesnya. Ya, kalorimeter merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur perubahan jumlah kalori reaksi yang diserap ataupun yang dilepas pada suatu reaksi kimia. Ya, ini adalah alatnya. Ya, ada dua jenis, yaitu kalorimeter boom dan kalorimeter sederhana. Ya, ini adalah kalorimeter boom. Nah, ini ada wadah ya sebagai tempat untuk terjadinya suatu reaksi kimia yang akan kita ukur kalor yang dilepaskan atau diterima. Nah, ini adalah sebagai sistemnya. Ya, ini sebagai sistemnya. Maka sebagai lingkungannya di sini adalah air dan wadah dari kalorimeter itu sendiri. Nah, yang biru-biru ini adalah airnya. Ya. Nah, jika kita ingin mengetahui kalor yang diterima atau dilepaskan dari suatu sistem, maka dapat kita hitung kalor yang diterima oleh lingkungannya, yaitu adalah air dan wadah dari kalorimeter itu sendiri. Nah, secara matematis, secara sederhana dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, Ki reaksi, ya, kalor reaksi adalah Ki air atau larutan ditambah dengan Ki kalorimeter, di mana Ki air rumusnya adalah Mc delta T. Nah, sedangkan Ki kalorimeter adalah C besar dikali delta T. Ya, maka Ki reaksi rumusnya adalah Mc delta T ditambah C besar kali delta T. Nah, di sini pada kalorimeter sederhana, alatnya ini, wadahnya ini adalah dari gelas styrofoam. Maka wadahnya itu tidak menyerap panas. Nah, maka Ki reaksi hanya Ki air atau Ki larutan, gitu ya. Maka rumusnya Ki reaksi adalah Mc delta T. Ya, maka ketika menggunakan alat kalorimeter boom berarti memperhitungkan dari kalorimeter itu sendiri. Sedangkan ketika menggunakan alat dari kalorimeter sederhana, maka kalor dari kalorimeter itu diabaikan. Ya, nah kita lihat ya. Ki itu adalah kalor dalam joule, ya, M itu adalah massa air atau massa larutan dalam gram. C kecil adalah kalor jenis. Nah, Joule gram min 1, derajat Celcius min 1. C besar adalah kapasitas kalor. Joule derajat Celcius min 1. Jadi bedakan ya, C kecil itu kalor jenis, C besar adalah kapasitas kalor. Ya. Delta T adalah perubahan suhu, berarti T akhir dikurang T awal. Nah, biasanya di dalam soal itu yang ditanyakan adalah entalpinya, ya, delta H-nya, perubahan entalpinya. Nah, maka perubahan entalpi itu dapat dicari dari Ki reaksi dibagi mol. Jadi Ki reaksi per mol gitu. Nah, di sini delta H itu kalau dia reaksi eksoterm berarti tandanya negatif, kalau reaksi endoterm berarti tandanya positif. Nah, kalau negatif berarti di tandanya itu diiringi dengan kenaikan suhu, ya. Kenaikan suhu. Maka di sini memang ada termometer ya, karena ada delta T. Nah, kalau reaksi endoterm berarti ditandai dengan penurunan suhu, gitu. Nah, kalau di dalam soal jika tidak diketahui C besarnya atau kapasitas kalorimeter, ya, atau kalorimeter diabaikan, maka Ki reaksinya hanya berasal dari Ki air atau Ki larutan, gitu. Jadi kalau tidak ditulis, di dalam soal tidak ditulis C besarnya, berarti rumusnya menggunakan Ki reaksi sama dengan Mc delta T saja, gitu ya.
Oke, ini adalah contoh soal. Nah, yang pertama, kalor yang dibebaskan pada pembakaran 1 gram gas C2H2 dapat menaikkan 1 liter air dari 25 derajat Celcius menjadi 37 derajat Celcius. Jika kalor jenis air diketahui 4,2 Joule per gram per derajat Celcius, entalpi pembakaran gas C2H2 dinyatakan dalam kilojoule per mol adalah, ya. Nah, di sini diketahui ARH itu 1, C itu adalah 12, ya. Nah, di sini kita cari dulu. Nah, ini rumusnya ya. Nah, berarti di sini ini diabaikan ya. Tidak ada C besarnya, ya. Tidak ada kapasitas kalornya. Maka menggunakan rumus Q reaksi sama dengan MC delta T, dan delta H itu adalah Q reaksi per mol. Ini rumusnya, ya. Kita cari molnya dulu ya. Nah, ini ya, berarti soal ini Q kalorimeter itu diabaikan. Nah, kita cari molnya. Mol C2H2 ini adalah 1 gram dibagi MR-nya. MR siapa? MR dari C2H2. C-nya 2, ya, berarti 12 dikali 2, 24, ditambah 1 dikali 2, maka 26. Berarti 1/26 mol dari C2H2, ya. Delta T-nya berarti 37 dikurang 25, ya, berarti 12 derajat Celcius. Nah, berarti M air adalah 1000 mili. Nah, ini 1 liter itu 1000 mili. Nah, ini kan volume. Nah, kan M itu massa. Maka kita kali dengan rho air. Rho air itu adalah 1 gram per mili. Dapatlah massanya berarti 1000 gram gitu ya. Maka Q reaksi rumusnya pakai MC delta T, tinggal kita masukkan data-data yang ada ke dalam rumus ini. Ya, berarti M-nya adalah 1000 gram, C-nya adalah 42, dan delta T-nya adalah 12. Maka hasilnya adalah 50.400 Joule. Nah, ini kita ubah menjadi kilojoule, ya. Berarti 50,4 kilojoule. Nah, delta H-nya adalah berarti Q reaksi ini ya dibagi dengan molnya. Molnya tadi sudah kita cari 1/26. Berarti 50,4 tinggal dikali ya, dikali 26. Berarti 1310,4 kilojoule per mol gitu. Inilah hasilnya ya. Harus negatif. Kenapa negatif? Negatif itu asalnya dari mana? Karena asalnya dari kenaikan suhu, ya kan? Dari 25 menjadi 37. Berarti ini adalah reaksi eksoterm gitu ya. Dan negatif itu merupakan reaksi eksoterm karena mengalami kenaikan suhu. Contoh soal yang kedua, dilarutkan 4 gram kristal NaOH ke dalam kalorimeter yang berisi 200 gram air dan terjadi perubahan suhu pada kalorimeter beserta isinya. Dari suhu 23 derajat Celcius menjadi 32 derajat Celcius. Tentukan besarnya entalpi pelarutan NaOH dalam air jika diketahui kalor jenis larutan 4,2 Joule per gram derajat Celcius dan kapasitas kalor kalorimeter 11,5 Joule per derajat Celcius. mRNaOH 40. Oke, berarti di sini diketahui C-nya ya, C besar, artinya kapasitas kalorimeternya diketahui. Maka rumus yang digunakan adalah Q reaksi sama dengan MC delta T plus C delta T. Ya, yang satu C kecil, yang satu C besar. Ya. Ini berarti delta H-nya sama ya, rumusnya Q reaksi per mol. Nah, kita cari mol dari NaOH, yaitu gram per mR. Gramnya adalah 4 gram dibagi mR dari NaOH 40, ya, berarti 0,1 mol. Ya, kita cari delta T-nya berarti dari 32, ya, 32 dikurang 23, berarti 9 derajat Celcius. Ya, M-nya adalah 200 gram. M air, ya, 200 gram. Nah, berarti rumusnya ya kita masukkan ke dalam rumus ya. M-nya adalah 200 gram dikali 4,2 Joule gram derajat Celcius dikali 9 derajat Celcius ditambah
11,5 ini adalah C besarnya ya, 11,5 Joule per derajat Celcius dikali 9 derajat Celcius ya. Berarti hasilnya adalah 7.560 Joule ditambah 103,5 Joule. Maka hasilnya adalah 7.663,5 Joule. Ini kita jadikan jadi kilo ya. Berarti 3 ya. 1, 2, 3. Berarti 7,6635 kilojoule. Nah, ini delta H-nya adalah 7,6635 kilojoule dibagi 0,1 mol. Maka hasilnya adalah min 76,635 kilojoule per mol. Min ini adalah tanda bahwa reaksi tersebut adalah reaksi eksoterm ya, karena mengalami kenaikan suhu ya, reaksi eksoterm karena kenaikan suhu. Nah, soal yang ketiga. Apabila 100 ml larutan NaOH 1M direaksikan dengan 100 ml larutan HCl 1M dalam sebuah kalorimeter, ternyata suhu larutan naik dari 29 derajat Celcius menjadi 37,5 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,2 Joule per gram derajat Celcius, perubahan entalpi reaksi ya dengan reaksi NaOH ditambah HCl menghasilkan NaCl plus H2O adalah, di sini ada penjelasan dalam soal kapasitas panas kalorimeter diabaikan. Maka berarti menggunakan rumus Q reaksi sama dengan MC delta T ya, tidak pakai kapasitas kalor ya. Berarti rumusnya ini yang digunakan. Delta H-nya sama, yaitu Q reaksi per mol. Nah, ya, berarti Q kalorimeter diabaikan. Oke. Nah, jumlah mol NaOH dan HCl yang bereaksi masing-masing adalah 100 ml dikali 1M. Ya, adalah 100 milimol. Ini M besar ya, molaritas ya. Berarti rumusnya itu adalah mol sama dengan volume dikali molaritasnya ya. Ini adalah 100 milimol berarti sama dengan 0,1 mol ya. Terus kita cari delta T-nya yaitu 37,5 dikurang 29 derajat Celcius sama dengan 8,5 derajat Celcius. Ya, M larutan kita total ada NaOH dan ada HCl. Jadi 100 mili ditambah 100 mili. Ini dalam mili. Maka kita kali dengan kita anggap kalau tidak diketahui, di soal tidak diketahui, kita anggap bahwa larutan tersebut Rho-nya atau massa jenisnya adalah sama dengan massa jenis air, yaitu 1 gram per mili. Artinya 200 mili kalau dikali 1 gram per mili sama dengan 200 gram. Ya, itu menjadi massa larutan gitu ya. Jadi massa jenis larutan dianggap 1 gram per mili gitu kalau di soal tidak diketahui. Oke. Nah, berarti Q reaksi sama dengan MC delta T tinggal kita masukkan ke dalam rumus tadi ya, ke dalam rumus ini. Berarti M-nya adalah 200, C-nya adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius dikali delta T-nya 8,5 derajat Celcius. Maka hasilnya adalah 7.140 Joule. Kita ubah ke dalam kilojoule jadi 7,14 kilojoule. Nah, delta H-nya adalah dibagi molnya, yaitu 7,14 kilojoule dibagi 0,1 mol. Hasilnya adalah min 71,4 kilojoule per mol. Nah, tandanya negatif, itu berarti adalah reaksi eksoterm, gitu ya. Nah, kenapa reaksi eksoterm? Karena mengalami kenaikan suhu ya. Sudah 3 soal kita bahas. Nah, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.